Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Salsabila Aisyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Komunikasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Society of the Spectacle. Society of the Spectacle atau masyarakat tontonan. Mungkin teman-teman agak asing ya dengan ungkapan ini. Society of the Spectacle adalah karya filsafat dari teori kritis Marxis pada tahun 1967 yang dikemukakan oleh Guy Debord. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Setelah membuka mata di pagi hari, pasti apa yang akan kita cari? Pasti ponsel ya? Nah, setelah kita mendapatkan ponsel, kita akan membuka media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp. Untuk apa? Kita akan mencari informasi terbaru dan kemudian lihat nih, scroll-scroll ada update apa sih? Apa yang udah dilakuin sama orang lain. Nah, ketika kita membuka media sosial dan kita menonton, kemudian orang lain juga menonton apa yang kita lakukan, kan pastinya kita juga update nih tentang diri kita. Wah, kita habis melakukan ini nih, pencapaiannya kita ini nih. Wah, hari ini cantik banget ya, update seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan Society of the Spectacle. Jadi ketika kita menonton dan ditonton oleh orang lain, kemudian orang yang memberi tontonan disebut performer, sedangkan yang menonton disebut spectator. Teknologi berubah, kemudian pola interaksi dan hubungan antara manusia pun demikian, hingga tatanan kehidupan sosial. Dari yang ada atau being bergeser menjadi rasa ingin memiliki atau having something. Setelah memiliki, kita akan masuk pada nilai tampak atau appearance. Nah, ketika sudah memasuki tiga hal ini, maka mengharuskan munculnya fungsi praktis atau nampak mewah dan classy. Sehingga masyarakat modern dituntut untuk memperhatikan citra dan gengsi ketika mengunggah apapun di sosial media mereka. Nah, terkadang hal ini bukan sesuai kebutuhan mereka, ya hanya ikut-ikutan dan mengedepankan gengsi semata. Ini akan berlangsung hingga ke yang namanya konsumtif, bahkan hedonisme. Terdapat 5 kategori tontonan dalam media sosial. Yang pertama adalah keseharian. Biasanya orang ini memberikan tontonan kepada audiensnya tentang daily activity-nya. Selanjutnya identity. Orang ini ingin menunjukkan siapa sih dirinya dengan menunjukkan inilah aku ikut kelompok ini. Kemudian yang ketiga anti mainstream. Biasanya orang ini menunjukkan ketika teman-temannya pergi ke pantai, benar-benar pergi ke pantai, dia akan pergi ke gunung sendiri. Jadi dia ingin dinotis dengan orang lain. Kemudian yang keempat, kepedulian. Orang ini akan melakukan semacam bakti sosial, kemudian dia akan mengunggahnya di sosial media. Dan yang kelima adalah kepalsuan. Ini yang sering terjadi. Jadi orang tersebut menganggap yang di virtual itu as a reality. Padahal itu hanya virtual. Society of Spectacle memiliki kecenderungan untuk dianggap dan dinotis berlebihan oleh sekelilingnya. That's why mereka akan mengunggah apapun yang bisa membuat orang lain tertarik dengan dirinya. Tidak jarang mereka mengekspos sesuatu yang tidak seharusnya diekspos hanya untuk mendapatkan like dan komen. Di sisi lain, sosial media juga dapat bermanfaat untuk kita. Salah satu contohnya untuk personal branding. Karena ketika kita mendaftar di suatu perusahaan, tidak jarang perusahaan akan melihat sosial media kita untuk mengetahui bagaimana diri kita di masyarakat. Kemudian juga bisa untuk mengetahui kabar teman-teman kita yang memang untuk saat ini tidak bisa kita temui. Nah, semua itu tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media dengan bijak. Yang penting kita tahu batas dan etika ketika menggunakannya. Dan yang perlu diingat, tidak semua hal perlu diketahui oleh orang lain dan perlu diunggah agar semua orang tahu hal tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.